Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Oke pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan tokoh kita, narasumber kita, yaitu Pak Mangku Teguh Eko Putra Roreng. Ya, mari sapa beliau. Om Om Swastiastu, Pak Mangku. Swastiastu, Pak Wayan. Nggih, gatrang Punapi nggih. gatreng Nggih, asintara becik-becik. becik niki. Nggih. Pak Mangku, kita mau berbincang-bincang nih mengenai ini ya. Sekarang ini kan sangat viral sekali, luar biasa viralnya ya. Mengenai salah satu penceramah ya, kita nggak perlu sebutkan namanya ya. Tapi sudah beberapa hari ini ya. Nah, bagaimana menurut Pak Mangku Teguh ya? Kan Pak Mangku juga sering untuk wacana ya, Dharma Tula dan lain sebagainya. Kiat-kiat biar kita menjadi penceramah atau pendharma wacana yang disegani atau minimal ya mereka tuh respect. Ya, jadi ampura niki Pak Wayan tiang juga masih belajar nih. Tiang juga masih banyak kesalahan. Jadi kalau orang Hindu itu dasar utama yang dari Weda adalah Advesta Sarva Bhutanam. Ya, janganlah engkau menyakiti semua makhluk. Itu prinsip yang pertama ya. Ya. Jadi kita itu kalau orang Jawa menang tanpa perang, kalah tanpa ngasorake. Artinya? Ya, jadi kita memerangi orang, tapi nggak usah dengan perang, tapi dengan diplomasi. Kalah tanpa ngasorake itu kita mengalahkan orang, tapi jangan mempermalukan. Itu filosofi Jawa. Filosofi Jawa. Ya. Nah, jadi sekarang ya kita memang hati-hati. Jadi seorang penceramah itu tidak segampang itu. Apalagi kayak seperti sekarang kita live ya, nggak pakai tag, nggak pakai apa langsung ditodong. Kadang-kadang kan manusia itu suka ego ya. Iya, benar. Nah, jadi konsepnya yang pertama yaitu kita itu harus sesuai fakta. Ya, jadi kalau ngomong itu harus sesuai fakta. Sesuai fakta ya. Yang nggak boleh mengada-ngada ya. Nggak boleh ya. Terus termasuk gini, termasuk misalkan ada kekurangan di diri kita, ya kita harus mengakui gitu loh ya. Jangan yang egois, yang baik-baik ini yang enggak. Nah, terus yang kedua itu adalah imparsial. Imparsial itu non-blok atau netral ya. Jadi kita misalkan ada dua orang berselisih ya, seperti Pandawa sama Korawa. Waktu itu kan Krishna menjadi penengahnya, Krishna menengahkan. Yang kedua penengahnya adalah Balarama. Balarama itu menyalahkan semuanya karena Baratayuda itu karena akibat main dadu. Yang main dadu Yudhistira juga mau, Duryodhana juga mau. Jadi itu kita harus netral ya. Nah, yang ketiga kita itu tadi jangan merendahkan orang lain atau termasuk musuh kita. Bahkan musuh kita di dalam medan perang yang sudah terluka nggak membawa senjata kita nggak boleh bunuh. Ya benar. Ada aturannya ya. Iya. Walaupun itu orang salah, walaupun tidak sependapat dengan kita, walaupun berseberangan dengan kita harus hormati. Ya, jadi kita itu harus bisa merangkul semuanya. Jadi misalkan kita mendamaikan orang, ya. Taruhlah si A sama si B berantem, ya kita harus mempunyai hubungan sama si A. Gimana sih si B? Gimana sih? Jadi kalau kita dalam konteks negara ya harus mempunyai hubungan diplomatik dengan dua-duanya. Kalau cuma satu ya nggak bisa. Nah, dari situ omongan kita itu nanti segi positifnya apa, negatifnya apa, baru kita timbang. Yang positif kita pakai, yang negatif jangan. Nah, mungkin ada kaitannya dengan Trikaya Parasuda barangkali. Ya, itulah makanya kan kita itu yang pertama adalah dari pikiran ya, berpikir baik, bertutur kata yang baik, bertindak yang baik. Jadi apa-apa yang di dalam pikiran kita menjadi ucapan. Apa-apa yang jadi ucapan kita jadi perbuatan. Apa-apa jadi perbuatan kita akan menjadi suatu habit atau kebiasaan. Kalau sudah biasa kita akan karakter kita. Kalau sudah karakter akhirnya takdir. Jadi gini Pak Wayan, kita melihat sesuatu itu pertama, misalkan kita ambil contoh, pikiran kita itu pertama harus penuh dengan kasih. Kalau pikiran kita kasih, mulut kita akan kasih. Walaupun orang itu musuh kita loh ya. Yang ketiga, perbuatannya kasih. Karakternya kasih. Akhirnya
ininya endingnya takdirnya juga kasih. Kasih. Ya. Tapi kalau pikiran kita yang pertama sudah iri hati, Ya, nanti dengki. juga mulut kita juga iri hati, perbuatan ya, kita iri hati dan jahat. Jadi Ya. sumbernya pertama adalah dari pikiran kita. Manas kita ini ya. Manas, betul. Ya, benar. Karena emang segala ya baik buruk surga neraka itu awalnya kan dari manas ini kan ya. Betul. Dari pikiran ya. Betul. Nah, untuk ini mudah-mudahan ya dari umat Hindu ini semoga para penceramah pada Dharma Wacana ini ya mempunyai konsep bahwa tidak akan menyakiti nggih. Nah, barangkali ada trik-trik atau tipsnya Pak Mangku agar para pemirsa ini ya. Jadi itu tadi ya. Jadi triknya itu kita itu harus sesuai fakta. Yang kedua harus netral ya. Yang ketiga harus melihat semua sisi itu dari sisi kebaikannya aja. Betul. Ya. Mungkin jadi, jangan membicarakan orang lain. Jangan ya. Karena apa-apa benedo ya. Ya. Semua itu orang misalkan berbuat salah, itu pasti ada alasannya, ada apa, makanya kita harus cari jalan keluarnya. Jadi misalkan kita itu seorang guru, ya jangan menjelekkan guru yang lain. Kalau kita seorang pinandita, jangan menjelekkan pinandita yang lain. Kalau kita seorang pejabat, jangan menjelekkan pejabat lain. Kalau kita seorang atlet juga jangan menjelekkan atlet lain. Jadi intinya semua kita harus sama, makanya kadang-kadang kita terenyuh ya akhir-akhir ini seorang tokoh agama yang dianggap suci ngomongnya kasar. Padahal kalau kita sudah diajari, jadi contohnya gini, kita mengatakan orang mohon maaf, misalkan orang miskin gitu nggak boleh. Orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi, ya. Orang misalkan ngatain, badan kamu gendut gitu nggak boleh. Secara fisik ya. Nah, kamu adalah kelebihan berat badan atau overweight. Kalau orang Jawa kuru semongko ya. Jadi semua itu kita itu boleh kita misalkan mengoreksi kebijakan pejabat itu boleh. Oh ini minyak kok mahal, BBM naik, listrik silahkan. Tapi kalau mengoreksi, menyerang personelnya, oh itu orang itu ceking, oh orang itu kulitnya hitam, orang itu nggak boleh. Itu menyalahi kodrat, itu Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi kalau kebijakan kan itu karena polanya manusia. Jadi kita itu kadang-kadang nggak ngerti. Kita masuknya mengkritik mau apa, tapi kritiknya itu yang membangun dan merangkul, jangan ngasih solusi. Jangan nggak berbuat apa-apa, bisa nyinyir, ngeritik, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita mengkritik orang lain, kita bertanya dalam diri kita, apakah kita juga udah lebih baik? Apakah kita nggak pernah berbuat salah? Makanya kita ada hari nyepi, ada hari-hari untuk introspeksi diri, maksudnya kita kembali ke jati diri kita. Jadi antara ritual agama, filosofi, dan sosial itu harus sinkron. Yang rasa cukup panjang panjang lebar ini. Pak Mangku, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Siksma. Mari kita belajar sama-sama. Kalau tiang juga masih ego, tiang masih kegelapan, ya kita saling mengingatkan ya. Terus kalau diingatkan ya jangan marah. Yang penting ya tadi menang tanpa perang, kalah tanpa ngasorake. Jadi advesta sarwa butanam. Janganlah engkau menyakiti makhluk lain. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimal kita jangan menyakiti makhluk lain. Ya, semoga seluruh makhluk berbahagia. Kita pamit niki sama pemirsa Kita Pramasanti Pak Mangku. Ya, kami dari Moksa Channel, Wayan Mauludin dan Pak Mangku Teguh Eko Putra Roeng mengucapkan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.